akhirnya ketemu teman-teman masalah berebetnya ya. Jadi hari ini kita akan review bagaimana cara mencari kasus-kasus yang terjadi motor berebet ya. Nah, ini sudah ketemu teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Kayak bocor ya. Berebet keringnya kendor. ini namanya sekring utama. Itu bakar paling enggak ya? Jemper-jemper yang ini sih. Jemper matang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Baik teman-teman, ini adalah ada motor Yamaha R25 yang kasusnya itu adalah awalnya motor ini datang dengan keadaan ya, dalam keadaan motornya mati, kemudian diganti busi ya. Ini udah kita ganti busi sampai berapa kali nih? Habis busi banyak ya. Ya, kemudian apa terjadi? Kemudian mesinnya di sini ada untuk lahar askriknya juga bermasalah. Kemudian sudah didandan. Ternyata setelah dipasang sanksi sama topnya ya. Kemudian secara topnya sudah benar. Nah, penyebab motor berebet itu biasanya banyak teman-teman ya. Tentu artinya biasanya teman-teman cek dulu kabel-kabelnya ya. Kita buka seperti ini, kemudian kita cek kabel-kabelnya. Kemudian kita cek tekanan bahan bakar yang ada di sini ya. Bahan bakar kita cek tekanannya sesuai tidak dengan standarnya. Kemungkinan filter kotor ya. Kemudian kita lanjut ke injektor. Injektornya kita pastikan semburannya sesuai dengan standarnya. Injektor, apalagi motor ini Yamaha R25, pistonnya itu ada dua ya, bloknya ada dua. Kalau full pumpnya sudah normal dan salah satu injektornya itu setengah buntu, maka akan motor itu berebet atau pincang teman-teman. Ditambah lagi injektornya dua, businya dua ya, businya setengah mati. Salah satu itu biasanya kita ganti juga dengan duanya sekalian. Kemudian yang bikin dia bisa berebet atau tidak bisa normal, pengisian ya, sistem pengisian harus kita cek.
biasanya pengisian itu kayak baut aki kendor harus kita cek. Kemudian apalagi nih sekring ini harus kita cek nih ya, kita relay sekringnya ada di sini. Soket kiprok harus kita pasang dengan bagus. Kemudian yang paling enak adalah kita software ya, lanjut di software untuk mengecek sistem injeksinya. Kalau memang di software dia nggak bermasalah, nggak ada kode retakan dan kita hapus, berarti memang masalahnya bukan di komponen software. Nah teman-teman biasanya menebaknya kan kalau komponen software itu injeksi itu adalah yang berhubungan elektrikal ya. Nah busi itu komponen bukan komponen injeksi tapi komponen pengapian. Tapi karena jadi satu sistem, nah itu harus dicek juga. Cara ngecek busi pertama adalah pengapian itu yang paling enak adalah dari ujung businya. Lompatan bunga api, terus kode businya ini harus sesuai ya. Kode businya harus sesuai. Contoh teman-teman beli kode standarnya adalah CPR8EA9, maka kode businya harus sama. Gimana kalau nggak sama? Ya satu tingkat saja, karena ini mempengaruhi tingkat panas dan tingkat dingin pada busi, mempengaruhi pembakaran. Oke. Kemudian berebetnya bisa juga dari sensor ya, sensor yang ada di suhu mesin ya, di radiator itu juga harus dicek teman-teman, karena akan mempengaruhi dengan yang ada di injektor. Jadi ECU itu akan menentukan suhu dingin atau suhu panas. Makanya nanti ditanya dulu atau dicek dulu berebetnya itu suhu dingin atau suhu panas gitu ya teman-teman. Kalau suhu dingin dan suhu panas kita cek dari seperti itu. Lanjut lagi. Ternyata motor ini yang bermasalah ya, awalnya itu sudah ganti busi. Ini awalnya sudah ganti busi teman-teman, sebanyak nih, banyak banget udah ganti. Tapi ternyata perpak headnya sini yang ke radiator itu sempat merembes ya. Jadi harus dibongkar kembali. Busi baru yang terkena air radiator itu juga akan cepat mati. Oke teman-teman. Setelan klep atau sim juga mempengaruhi motor itu pincang ya kalau dua silinder seperti ini. Kemudian setelan anginnya, di sini ada setelan angin teman-teman. Ini harus sama ya. Di sini ada setelan anginnya. Itu harus dicek. Antara intake 1 dengan intake 2 itu harus disamaratakan. Ada alat yang untuk mengukur namanya vacuum gauge ya. Jadi yang bikin pincang atau berebet itu full pump, injektor, kemudian coil, busi, tutup busi, kemudian setelan angin yang di intake, kemudian sistem pengisian oke, bisa diakalin dengan di jumper akinya di double, itu bisa. Jadi kita full aki tanpa pengisian bisa. Kita sediakan aki yang besar, kita pasang untuk memastikan motor itu full ya. Jadi tanpa pengisian kita hidupkan. Kemudian apa lagi? Setelan klep atau klepnya itu renggang sebelah atau rapat sebelah, maka atau simnya ketebalan sebelah itu akan juga berebet. Apalagi kemudian lanjutkan setelah klep memang nggak bermasalah, maka kita harus nyetel CO-nya. Kemudian teman-teman biasanya kan kalau anak-anak klub itu ya, teman-teman klub itu biasanya suka motor itu disetel CO-nya. Nah, ketika setel CO-nya tidak sama, maka motor itu juga akan pincang teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe agar Mr. Teknik dapat memberikan informasi yang lebih dalam lagi tentang materi sepeda motor. Oke, salam dari Mr. Teknik. Jangan lupa like and subscribe.